Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam satu minggu ini. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan panjang umur kepada saudara-saudari sekalian. Demikian juga buat saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit hingga hari ini, yang dirawat di rumah dan yang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa agar kiranya Tuhan memberikan pemulihan kepada kepada saudara dan saudari, agar kiranya boleh kembali dalam keadaan sehat dan melakukan segala aktivitas seperti sedia kala. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk pagi hari ini tertulis di dalam Esra pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang-orang Israel. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Esra pasal yang ke-7 ini memperkenalkan kita pada sosok Esra yang tentunya seorang imam dan juga dia adalah ahli di dalam kitab yang datang ke Yerusalem sekitar tahun 80. Dan ketika itu Bait Suci sudah selesai dibangun kembali. Tetapi secara fisik, Bait Allah yang sudah berdiri, Esra melihat adanya sebuah reruntuhan dari bangunan-bangunan yang lain, yaitu tubuh daripada bangsa itu sendiri. Di mana bangsa itu memilih atau mengambil langkah dengan memulai menikah dengan bangsa-bangsa asing. Dan kemudian mereka mengikut bagaimana kekejian yang dilakukan oleh bangsa-bangsa itu. Sehingga identitas sebagai umat pilihan Allah mulai terancam luntur atau roboh. Inilah dasar dari pelayanan daripada Esra dalam nats kita pada hari ini. Oleh karena itu, Esra mengajak kita untuk melihat 3 hal. Bagaimana memahami, menghidupi, dan kemudian memberitakan firman Tuhan. Dia mengatakan bahwa hal yang terpenting itu adalah bagaimana untuk meneliti. Kata meneliti yang dikatakan Esra dalam nats ini adalah sesuatu hal bagaimana belajar dengan sungguh-sungguh. Langkah pertama yang dilakukan Esra bukanlah beraksi dan bukan juga untuk memberitakan, tetapi bagaimana dia menunjukkan pentingnya membangun sebuah pondasi yang tak terlihat, yaitu belajar atau mempelajari firman Tuhan. Sehingga kata meneliti berarti ada keinginan untuk mencari dengan tekun, seperti mencari sebuah harta karun yang tersimpan atau yang terpendam. Sebelum Esra melakukan apapun di tengah-tengah bangsa itu, maka dia belajar, maka dia berkeinginan untuk memahami supaya dia memiliki sebuah pondasi yang kuat tentang apa itu firman Tuhan. Dan itulah yang menjadi sebuah dampak yang besar di tengah-tengah kehidupannya. Yang kedua, dia mengatakan di dalam nats kita pada hari ini, setelah dia meneliti, kemudian dia menghidupi dan melakukan. Terlebih dahulu, dia tidak memberitakan apa yang dia teliti, tetapi dia untuk mencoba memahami tentang apa yang dia teliti, mencoba untuk menghidupi apa yang dia teliti, mencoba untuk melakukan apa yang dia teliti tentang firman Tuhan yang dia pelajari, tentang fondasi hidupnya tentang firman Tuhan yang dia pelajari, supaya dia memahami tentang apa yang dia teliti, supaya dia memahami tentang apa yang dia sudah dapatkan di dalam penelitian tentang firman Tuhan yang dia lakukan. Sehingga pada poin yang ketiga, kita bisa melihat di dalam nats kita, dia mulai memberitakan tentang apa yang dia sudah hidupi, tentang apa yang dia sudah temukan, dan tentang apa yang dia sudah lakukan. Urutannya jelas: belajar,
menghidupi dan melakukan, kemudian memberitakan apa yang sudah dia hidupi atau apa yang sudah dia lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Sahabat Saroha, dalam kehidupan kita juga sering sekali kita langsung mengajar atau memberikan dampak bagi orang lain tanpa melalui sebuah proses yang baik. Sama seorang pelajar, ketika dia belajar tentang apa yang ingin dia ketahui, dia menggali dulu. Dia mencoba meneliti dulu tentang apa yang dia ingin ketahui. Ketika dia sudah meneliti, maka dia akan menghidupi apa yang dia dapatkan. Kemudian dia melakukan. Dan semakin paham tentang apa yang dia lakukan, disinilah dia mau berbagi, mengajar, memberitakan tentang apa yang sudah dia teliti, apa yang dia lakukan, apa yang dia hidupi. Sehingga apa yang dia sampaikan adalah sebuah hal yang sudah dia lakukan terlebih dahulu. Apa yang sudah dia hidupi terlebih dahulu. Nah, dalam proses inilah kita selalu tergoda untuk melompat dari proses itu. Terkadang orang belum meneliti, terkadang orang belum menghidupi atau melakukan apa yang dia beritakan, sudah memberitakan terlebih dahulu. Banyak orang juga yang gagal memahami, dia ingin memberikan sebuah nasihat yang baik, tetapi dia tidak menghidupi apa yang dia nasihatkan kepada orang. Oleh karena itulah Ezra mengajak kita juga di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana kita mengikuti setiap proses itu dengan baik. Teliti, pelajari, hidupi setiap firman Tuhan. Setelah kita memahami di dalam kehidupan kita tentang firman Tuhan, maka mulailah untuk berbagi, karena setiap pemberitaan yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita, baik di kantor, baik di rumah, baik juga di segala aktivitas kita, maka kita sudah mampu untuk memberitakan hal yang sudah pasti kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Supaya setiap pemberitaan itu benar-benar nyata dan boleh berdampak bagi orang yang melihat dan juga bagi orang yang mendengar. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini mengajar kami bagaimana Ezra melihat reruntuhan dari bangunan Bait Allah, yaitu bangsa itu sendiri yang memulai kehidupan dengan bangsa-bangsa lain dan mereka terpengaruh bagaimana bangsa itu hidup dengan segala kekejian, keserakahannya, sehingga identitas mereka sebagai umat pilihan Tuhan semakin luntur di tengah-tengah kehidupan mereka. Oleh karena itu Ezra mengajar kami untuk bagaimana kami dalam kehidupan kami memulai dengan suatu proses yang baik. Kami belajar meneliti tentang firman Tuhan. Kemudian kami mau untuk hidup dari apa yang sudah kami pelajari tentang firman Tuhan. Sehingga kami mampu untuk memberitakan, mengajar setiap apa yang sudah kami hidupi dan kami yang lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Sering kami tergoda untuk memulai dengan mengajar orang lain, tetapi kami belum menghidupi setiap apa yang kami katakan, apa yang kami ajarkan kepada orang lain. Sehingga kami sering jatuh ke dalam keadaan yang lemah. Oleh karena itu Bapa di surga, ajar kami untuk semakin memberikan waktu kami untuk belajar tentang firman Tuhan. Karena itu akan berdampak dalam kehidupan kami. Dan berikan kami kesempatan untuk mau hidup di dalam apa yang sudah kami pelajari tentang firman Tuhan. Agar setiap perjalanan kehidupan kami, apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat, apa yang kami ucapkan, itu semua harus keluar dari apa yang sudah kami pelajari dan pahami tentang firman Tuhan. Agar setiap hidup kami boleh berdampak bagi kami, bagi keluarga kami, bagi pekerjaan kami, dan juga hubungan kami di tengah-tengah komunitas yang boleh kami ikuti setiap saat. Oleh karena itu berkatilah setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka boleh berada. Dalam segala pekerjaan aktivitas mereka, kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa bersama-sama dengan mereka, mengawali dan mengakhiri segala pekerjaan, sehingga segala pekerjaan mereka boleh mendapatkan hasil yang baik, dan kemudian itu akan mereka pakai dalam setiap kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Demikian juga
buat jemaat Tuhan yang sakit, yang dirawat di rumah dan di rumah sakit. Agar kiranya kasih karunia Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka, memberikan mereka pemulihan setiap saat semakin pulih dan semakin pulih. Agar mereka boleh kembali beraktivitas seperti pada hari-hari yang lalu. Hapuskan segala dosa pelanggaran kami, agar kami senantiasa layak menerima berkat-berkat Tuhan. Terpujilah namamu hingga selama-lamanya. Amin.